Selamat pagi kepada anak-anak kami kelas 12 IPA maupun 12 IPS. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran sejarah Indonesia ya, karena kelas 12 IPA maupun kelas 12 IPS untuk materi dan mata pelajaran sejarah Indonesia itu sama, kecuali untuk kelas 12 IPS itu ada tambahan mata pelajaran sejarah peminatan. Maka pada pertemuan kita hari ini, karena pertemuan sebelumnya Bapak belum bisa memberikan video pembelajaran dikarenakan kita ada ujian mid semester, maka video pembelajaran Bapak mulai pada pertemuan kita minggu ini ya, di awal Oktober 2020. Maka kita buka bukunya ya, buka bukunya di halaman atau di bab 3, karena bab 1 dan bab 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bab 3 ya. Bab 3 Bapak sudah siapkan slide-nya sesuai dengan buku pegangan kita masing-masing. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai ya peristiwa-peristiwa awal kemerdekaan Indonesia, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Kemudian kita sudah masuk ke dalam mata pelajaran yang materinya demokrasi liberal, pelaksanaan demokrasi liberal, yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerakan disintegrasi bangsa. Maka untuk bab yang ketiga ini kita akan masuk materi tentang pelaksanaan dekret presiden ya, yang diikuti dari diberlakukannya demokrasi terpimpin di Indonesia. Oke, kita langsung saja membuka buku kita bab 3. Ya, ini buku kita ya. Masing-masing semua harus punya ini. Kalau nggak punya kan kita bisa repot nantinya ya. Kenapa? Karena masing-masing kita harus mempersiapkan buku sebelum kita memulai pembelajaran. Ya. Oke, selanjutnya ini dia bab 3 ya. Silakan bab 3 dibuka, yaitu perkembangan masyarakat Indonesia pada Orde Baru dan Reformasi. Nah, perlu Bapak sampaikan di sini bedanya antara Orde Baru dan Orde Lama. Nah, kalau dia Orde Baru, itu masa pemerintahan di Indonesia itu dipimpin oleh presiden kita yang kedua, yaitu Soeharto. Maka masa Orde Lama, ya, pemerintahan kita dipimpin oleh presiden kita yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi itu lebih jelasnya apa perbedaan antara masa Orde Lama dengan masa Orde Baru. Ya, Orde Lama itu dipimpin oleh Soekarno, sedangkan Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Nah, masa pemerintahan Orde Lama itu Soekarno dari mulai tahun 1945, dari mulai awal kita merdeka sampai dengan 1966 ya. Kenapa Pak masa 1945 sampai 1966 dikatakan sebagai masa pemerintahan Orde Lama? Karena di situ pemerintahan dipimpin oleh Soekarno. 1945 proklamasi kemerdekaan sampai dengan 1966 itu dikeluarkannya Super Semar. Nah, jadi masa peralihan antara Orde Lama dengan Orde Baru itu dengan dikeluarkannya Super Semar. Surat perintah 11 Maret ya, tanggal 11 Maret 1966. Maka berakhirlah masa pemerintahan Orde Lama. Kemudian dilanjutkan dengan masa pemerintahan Orde Baru. Ya, di sini jelas ini gambar Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melanjutkan pemerintahan selanjutnya. Maka disinilah dimulai dijalankannya masa pemerintahan Orde Baru. Nah, pelantikan ini ya, pelantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua itu di depan sidang MPR
itu sebenarnya dilakukan pada tahun 1968 ya, 1968. Sedangkan Soeharto yang mengemban Super Semar itu sudah dimulai sejak 1966 ya, pengemban Super Semar tahun 1966. Jadi ada sekitar 2 tahun ya, 2 tahun Soeharto mengemban Super Semar, dan dia berhasil karena di situ dia diberikan mandat ataupun perpanjangan tangan kekuasaan dari presiden untuk menertibkan situasi dan kondisi negara pada saat itu yang dalam kondisi instabilitas yang juga dipengaruhi oleh keberadaan PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi dari gambar ini ya ada penyerahan mandat dari Soekarno ke Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya, yang kedua, maka mulai masuklah Indonesia ke dalam masa Orde Baru ya, orde yang dipimpin oleh Soeharto. Nah, ini ada di peta konsep kita ya, peta konsep kita, silakan diperhatikan bagaimana kita memahami konsep berpikir dari materi ini. Oke, jadi menuju pemerintahan Orde Baru ya, menuju pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, pada bulan Maret 1967 ya, pada bulan Maret 1967 MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ya, menyelenggarakan sidang istimewa. Ya, menyelenggarakan sidang istimewa dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno. Nah, jadi Presiden Soekarno memang mengundurkan diri dia. Namun itu kan perlu dikukuhkan oleh MPR, yaitu pada sidang istimewanya ya di bulan Maret 1967, dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu, secara resmi Soeharto menjadi Presiden Indonesia yang kedua ya, yang kedua. Nah, ini kan maksudnya menyelenggarakan sidang istimewa ini di bulan Maret 1967. Namun nanti pelantikannya yang dilakukan oleh MPR ya, itu di tahun 1968 ya, 1968. Penataan kehidupan politik ya, penataan kehidupan politik. Nah, pertama yaitu pada masa Orde Baru nih, kita ada cerita ini pada masa Orde Baru, bukan lagi Orde Lama ya. Nah, bukan, kita di sini tidak berbicara lagi tentang Soekarno, tetapi kita di sini sudah berbicara full seluruhnya tentang pemerintahan Soeharto ya, Orde Baru. Nah, jadi pemerintahan yang dipegang Soeharto itu apa yang dia lakukan di negara kita ini, di negara yang sangat kita cintai ini. Nah, yang pertama yang dilakukannya adalah membubarkan PKI dan organisasi di bawahnya. Nah, intinya ini membubarkan PKI dan organisasi inti di bawahnya. Ya, jadi PKI sudah Bapak jelaskan sebelumnya adalah salah satu organisasi partai yang paling dilarang di negara kita ini. Nah, ini harus kalian ngerti kenapa dilarang, Pak. Nah, karena PKI ini kan Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia itu adalah partai yang berpaham komunis ya, tidak cocok dengan negara kita. Sedangkan negara kita itu kan negara Pancasila dan negara agama. Di komunis ini tidak diakui yang namanya agama, apalagi Pancasila. Maka hal itulah yang menyebabkan PKI sebelumnya itu melakukan aksi penculikan ya, ada 7 jenderal ya, ada beberapa pahlawan revolusi diculik, kemudian disiksa, kemudian dibunuh karena tidak sejalan dan tidak mendukung dari gerakan PKI untuk merubah atau merongrong ideologi bangsa kita yang tadinya ideologi Pancasila mau diganti menjadi ideologi yang berpaham komunis ya. Nah, ini jelas sekali, kalian satupun jangan pernah ikut-ikutan dalam kelompok atau yang berhubungan dengan PKI, karena itu bisa membahayakan kalian sendiri ya.
karena dilarang oleh negara. Kemudian pemilu ya, mengadakan pemilu. Jadi Soeharto ini pada masa pemerintahannya ia tergolong berhasil ya dalam bidang politik. Di sini jelas Soeharto mampu melaksanakan pemilu beberapa kali pada masa pemerintahannya. Nah, perlu Bapak sampaikan juga di sini bahwa Soeharto itu sudah memerintah selama 32 tahun ya, 32 tahun. Jadi yang 32 tahun ini pun harus kita bincangkan supaya kalian mengerti dari mana hitungannya 32 tahun Pak, ya kan? Nah, 32 tahun itu hitungannya dari mana? Jadi coba nanti kalian hitung-hitung ya, di sini Bapak kasih tahu bahwa Soeharto dilantik menjadi presiden ya, itu kan di tahun 1968. Dan berakhirnya nanti pemerintahan Soeharto itu direformasi 1998. Nah, kalau dihitung-hitung ya, dihitung-hitung ini kan 68 ke 98 itu kan jumlahnya 30 tahun. Ya, 30 tahun jelas. Jadi makanya selama masa pemerintahan Soeharto ada 6 kali pemilu. 6. Jadi 6 dikali 5 kan 30. Iya, ini dia ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, sebenarnya dia menang lagi sih di pemilu yang ketujuh, cuman pada saat pasca kemenangannya di pemilu ketujuh, nah disinilah aksi demonstrasi, ya, aksi reformasi di tahun 1998. Nah, jadi itu kan 30 tahun, Pak, 2 tahun lagi dari mana? Sehingga hitungannya dia memerintah selama 32 tahun. Nah, Super Semar kan dikeluarkan tahun 1966 ya, 11 Maret 1966. Jadi yang 2 tahun itu ikut dihitung. Maka 2 ditambah 30 sama dengan 32 tahun masa pemerintahan Soeharto di Indonesia ya. Jadi pemilihan sudah berhasil dilaksanakannya setiap 5 tahun ya, setiap 5 tahun itu 1971, 1977, 1982 ya, 1987, 1992 dan 1997. Nah, ini dia ya kan. 1997. Nah, sedangkan reformasi tahun 1998 ya. Oke. Kemudian adanya pemasyarakatan P4. Nah, pemasyarakatan P4 ini adalah pengamalan butir-butir dari Pancasila. Nah, ini sangat penting ya. Ini pelajaran yang kalau menurut Bapak pribadi ya, pelajaran yang harus kembali lagi dipelajari oleh para generasi muda. Di mana dalam pemasaran P4 ini, butir-butir Pancasila itu benar-benar dipelajari dan harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga nanti manfaatnya apa? Manfaatnya bisa melahirkan semangat nasionalisme, bisa melahirkan semangat patriotisme, bisa melahirkan cinta tanah air, rela berkorban kepada bangsa dan negara. Oleh karena adanya pengamalan butir-butir dari Pancasila, ya kan? Nah, kalau kita lihat zaman sekarang, ya, jangankan mengamalkan butir-butir Pancasila, masih ada beberapa rakyat Indonesia atau bahkan mungkin pejabat yang mungkin bisa kalian lihat dari media sosial menyebutkan isi Pancasila pun belum benar, ya. Sedangkan dasar negara kita itu, ideologi kita itu adalah Pancasila, ya. Jadi kita kan sebagai warga negara yang baik harus betul-betul memahami tentang isi serta pengamalan Pancasilanya. Nah, jadi pada masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto ini memasyarakatkan P4 wajib dipelajari dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi para pelajar yang mulai memasuki tingkat pendidikan yang baru. Contoh dari SD ke SMP, nah itu harus ada pemasyarakatan pembelajaran P4-nya. Kemudian dari SMP ke SMA juga harus, baru dari SMA ke perguruan tinggi. Nah, jadi kalau Bapak berharap juga kalau boleh, ya pelajaran P4 itu juga harus kembali dipelajari oleh anak-anak atau generasi baru yang saat ini ya. Nah, lalu selanjutnya yang keempat itu adalah penataan politik luar negeri, ya penataan politik luar negeri. Nah, di sini dibuat
eh, ya masuknya kembali menjadi anggota PBB, ya, kembali menjadi anggota PBB, karena sebelumnya kan Soekarno pada masa pemerintahannya Orde Lama itu menyatakan keluar dari PBB, ya, karena ada konflik dengan Malaysia, ya, konflik dengan Malaysia. Maka pada masa Soeharto, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB. Nah, ini juga memperkuat, ya, politik luar negeri di Indonesia. Kemudian normalisasi hubungan dengan Malaysia, ya, normalisasi hubungan dengan Malaysia ini ada kaitannya yang pertama sama yang kedua, ya. Normalisasi dinormalkan, ya, sampai sekarang kan normal, kalaupun ada ya sedikit-sedikit gesekan dengan Malaysia itu hal yang biasa dalam hal bertetangga, ya, negara-negara tetangga biasa itu. Kalau negara-negara yang jauh dari kita nggak mungkin dong kita ada gesekan seperti Venezuela atau mungkin Afrika Selatan, ya. Negara apalagi yang jauh dari kita, apa contohnya, ya, Mongolia kan gitu kan, jauh kan, ya nggak ada gesekan. Kenapa? Karena nggak tetangga kita, nggak sebelah kita. Tapi dengan Malaysia, dari awal juga sejak kita mulai mau mempertahankan kemerdekaan sudah terjadi ini, hal yang wajar. Tapi dengan penataan politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah kita, mudah-mudahan konflik atau hubungan dengan Malaysia dapat terus berjalan dan semakin ditingkatkan demi hubungan bilateral kedua negara, ya. Inilah yang kita harapkan dari pemerintah kita saat ini. Nah, penataan kehidupan ekonomi, ya, penataan kehidupan ekonomi itu ada stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, ada kerjasama luar negeri, ada pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional ini ada pelita 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Pelita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa sampai 6? Ya, tinggal dikalikan saja. 6 dikali 5, ya, 6 dikali 5 sama dengan 30 tahun. Nah, jadi selama 30 tahun Soeharto memerintah, ada program. Pelita ini kepanjangan dari pembangunan 5 tahun. Pelita itu P, LI-nya itu 5, T-nya itu tahun. Jadi pembangunan 5 tahun pertama, pembangunan 5 tahun kedua, pembangunan 5 tahun ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, itu yang dilakukan oleh Soeharto, ya. Jadi dalam pelita-pelita ini ada program-program yang diwujudkan oleh Soeharto dalam pemerintahannya, sama seperti sebelumnya masa pemerintahan demokrasi liberal, ya. Ada kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro-Midjoyo pertama, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro-Midjoyo yang kedua, kemudian Juanda. Nah, mereka juga punya program kerja dalam masa pemerintahannya. Demikian juga dengan Soeharto, ya, dia juga memiliki program-program kerja di mana program kerjanya itu diberi nama pembangunan 5 tahun 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kehidupan sosial masyarakat pada masa Orde Baru, ya, kehidupan sosialnya masyarakat pada masa Orde Baru. Pluralisme ini keanekaragaman, ya, keanekaragaman budaya, suku bangsa, ya, plural. Bangsa yang pluralisme, ya, kita, ya. Suku bangsanya banyak, bahasanya banyak, ya. Wah, budayanya juga banyak. Kemudian keluarga berencana, ini KB nih maksudnya, keluarga berencana atau program KB. Memang pada masa Soeharto, program KB itu sangat ditekankan untuk menekan angka kelahiran penduduk, ya, karena kita sama-sama tahu bahwa Indonesia masuk ke dalam urutan negara berpenduduk terbanyak di dunia, nomor 4, ya, nomor 4. Jadi Indonesia masuk ke dalam daftar itu, posisi 4 penduduk terbanyak di dunia, sehingga ini juga menjadi masalah. Jadi kita pun harus berpikir, kenapa Pak dengan banyaknya penduduk itu menjadi masalah? Iya, menjadi masalah baru bagi negara, ya, penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan pangan, ya, penyediaan kebersihan, tatanan hidup bermasyarakat. Nah, itu menjadi tantangan atau masalah baru. Maka dengan diterapkannya program keluarga berencana diharapkan mampu menekan angka kelahiran. Kemudian pendidikan. Nah, ini pendidikan kita juga sudah mulai ada kemajuan pada masa pemerintahan Orde Baru, ya. Wajib belajar 9 tahun.
Nah, jadi Soeharto pada saat itu menekankan wajib belajar 9 tahun. Kalau sekarang jangan 9 tahun lagi ya, 12. Itu wajib minimal ya, tapi seharusnya lebih dari 12 tahun. Mari kita hitung. SD 6 ya, SD 6, SMP tambah 3 ya, 6, 7, 8, 9, tambah SMA 9, 10, 11, 12, 12 ya. Nah, jadi pendidikan ini pada masa Soeharto itu ada wajib belajar 9 tahun sampai SMP. Nah, nanti ditingkatkan lagi pada presiden-presiden yang berikutnya wajib belajar 12 tahun. Dan yang sekarang juga wajib belajar harus sampai perguruan tinggi. Ya, kalau sanggup ya, kan nggak bisa juga dipaksakan. Karena negara juga pun tak mau sepenuhnya membiayai kebutuhan pendidikan seluruh rakyatnya ya. Ya Bapak kurang tahu tak mau atau tak mampu atau bagaimanalah ya. Nah jadi saat ini juga Bapak tekankan ya sekolahlah setinggi-tingginya untuk bisa nanti kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah kemudian ada kritik terhadap Orde Baru. Nah ini mungkin awal-awalnya nanti berakhirnya pemerintahan Orde Baru di tahun 1998. Jadi di tahun 1998 ini memang diwarnai dengan banyaknya kekacauan ya, kekacauan khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, pada tahun 1997 awal 1990 akhir 1997 ya dan awal 1998 benar-benar di negara kita ini telah terjadi goncangan dalam bidang ekonomi dalam sejarah yaitu sekitar bulan Maret atau April 1998. Nah, nilai tukar rupiah itu per $1 itu mencapai 17.000 rupiah. Ya, nilai tukarnya per $1 itu mencapai 17.000 rupiah. Nah, sampai detik ini itu belum pernah terjadi ya, belum pernah terjadi. Tapi di masa ini, nah itu sudah terjadi. Maka apa yang terjadi? Ya, daya beli masyarakat sangat-sangat lemah dan rendah ya. Kelangkaan akan sembako, 9 kebutuhan pokok langka. Jadi masyarakat kehidupannya sangat sulit ya. Bahkan tidak jarang ada gambar yang memperlihatkan antrian masyarakat untuk membeli minyak tanah. Pada saat itu kan kebutuhan dapur seperti untuk memasak itu masih menggunakan minyak tanah, belum dikonversi seperti sekarang menggunakan gas ya. Jadi pada masa Orde Baru itu buktinya terjadi krisis ekonomi, sering sekali di mana-mana terjadi antrian pembeli minyak tanah bahkan sampai beberapa ratus meter ya antriannya. Kan sangat memprihatinkan bahkan dijatah. Nah, lalu harga-harga kebutuhan pokok juga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat lemah atau rendah. Nah, itulah yang terjadi pada masa Orde Baru, sehingga itu juga menjadi kekuatan bagi kelompok masyarakat, khususnya pada saat itu mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk meminta Soeharto segera turun dari jabatan sebagai presiden. Nah, di sini juga Bapak tambahin, banyak hal yang menyebabkan mahasiswa menuntut Soeharto turun dari presiden, bukan saja tidak mampu dalam mengelola negara lagi ya, juga karena usia, ya, karena usia, ya Soeharto itu memerintah terakhir berumur 76 tahun, ya, 76 tahun. Jadi kan ini dilihat dari sisi psikologinya sudah manula ini, sudah lansia, sudah nggak pantas lagi memimpin bangsa yang begitu besar ini ya. Nah, jadi itu beberapa faktor Soeharto didemon untuk turun menjadi presiden. Mungkin lebih detailnya nanti kalau masuk ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Nah, ini tadi yang Bapak bilang ya, itu ada krisis politik, ada krisis ekonomi, dan krisis sosial. Nah, krisis-krisis ini yang mendorong masyarakat khususnya mahasiswa itu meminta Soeharto turun ya. Ada krisis politik, ada ekonomi dan sosial. Ini banyak ini. Kalau krisis politik tadi juga ya, krisis politik Soeharto sudah tidak mampu lagi memimpin. Nah, usianya sudah 76 tahun. Kalau krisis ekonomi ini terjadi krismon katanya dulu ya, krisis moneter ya 17.000 rupiah per $1 ya, sangat rendah sekali nilai tukar rupiah. Kemudian krisis sosial, nah ini
kepercayaan masyarakat sudah mulai menurun ya. Kepercayaan masyarakat sudah mulai menurun kepada pemerintahan Soeharto. Nah, inilah secara umum penyebab dari jatuhnya pemerintahan Orde Baru, ya, krisis politik, ekonomi, dan sosial. Nah, untuk mungkin yang terakhir ini, materi dari pembelajaran Bapak ya, yaitu dengan pengunduran diri Presiden Soeharto. Perhatikan di sini ada Soeharto, kemudian di sini wakilnya pada saat itu ya, B.J. Habibie. Nah, di sini dibacakan pada tanggal 21 Mei ya, 21 Mei 1998. Nah, jadi di tanggal itulah berakhirnya masa kekuasaan Presiden Soeharto, yaitu masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian dilanjutkan oleh wakilnya, yaitu Insinyur B.J. Habibie, yang diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga ya. Oke. Jadi dengan demikian, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan saat ini dulu. Mengenai nanti ada diskusi tanya jawab, kita bisa sambil di Zoom ya, sambil di Zoom boleh, atau di WA Group juga boleh. Nah, dengan demikian Bapak akhiri video pembelajaran Bapak ya mengenai awal pemerintahan Orde Baru. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi nantinya ya. Demikian Bapak sampaikan. Selamat pagi, tetap semangat, dan selamat belajar.